Perkenalkan, nama saya Novita Liselan dengan NPM 121142012011559, Fakultas Kesehatan Prodi Keperawatan. Di saat ini saya akan menjelaskan mengenai leaflet yang telah saya buat mengenai penyakit gagal. Tetapi pertama-tama yang harus kita ketahui yaitu apa itu definisi dari gagal jantung. Gagal jantung merupakan keadaan di mana jantung tidak lagi mampu memompa darah dalam jumlah yang memadai ke jaringan untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh atau forward failure, atau kemampuan tersebut hanya dapat terjadi dengan tekanan pengisian jantung yang tinggi atau backward failure, atau dapat pula keduanya. Penyebab dari gagal jantung yaitu yang pertama kebiasaan merokok, diabetes, hipertensi, kolesterol, kelebihan berat badan hingga stres. Ada 3 faktor lainnya yang tidak bisa dihindari oleh manusia, yakni yaitu yang pertama faktor keturunan dan latar belakang keluarga. Yang kedua yaitu faktor usia dan jenis kelamin yang banyak ditemui pada kasus kegagalan jantung. Kemudian yang ketiga yaitu hipertensi. Penyebab gagal jantung adalah kelainan otot jantung, arteriosklerosis, dan peradangan pada miokardium. Kemudian pencegahan yang dapat dilakukan dalam penyakit gagal jantung yaitu yang pertama pencegahan primer, yaitu dengan membatasi konsumsi makanan yang mengandung kadar garam yang tinggi, kemudian mengurangi makanan yang mengandung kolesterol tinggi, mengontrol berat badan dengan membatasi kalori dalam makanan sehari-hari, serta menghindari rokok dan alkohol. Kemudian pencegahan yang kedua yaitu pencegahan sekunder, yaitu dengan mencegah gagal jantung berlanjut ke stadium yang lebih berat. Pada tahap ini dapat dilakukan dengan diagnosa gagal jantung, tindakan pengobatan dengan menghindari faktor risiko gagal jantung. Kemudian pencegahan yang ketiga yaitu pencegahan tersier, dengan mencegah komplikasi yang lebih berat atau kematian akibat gagal jantung. Upaya yang dapat dilakukan yaitu berupa latihan fisik yang teratur untuk memperbaiki fungsional pasien gagal jantung. Kemudian tanda dan gejala dari penyakit gagal jantung, yang pertama sesak nafas, yang kedua cepat lelah, yang ketiga pembekakan pada tungkai dan pergelangan kaki. Kemudian gejala ini dapat berkembang secara bertahap atau terjadi secara tiba-tiba. Kemudian yang terakhir yaitu penata laksanaan pada penyakit gagal jantung, yaitu dengan berupa terapi yang dilakukan kepada pasien gagal jantung dilakukan agar penderita merasa lebih nyaman dalam melakukan berbagai aktivitas fisik. Pendekatannya dilakukan melalui 3 segi, yaitu mengobati penyakit penyebab gagal jantung, kemudian yang kedua menghilangkan faktor-faktor yang bisa memperburuk gagal jantung,